Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa, karena dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bisa melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif yang merupakan aksi nyata dari modul 1.4 program guru penggerak yang kali ini dilaksanakan oleh Ibu Mulyani SPD MPD. Salawat beserta salam, marilah kita tak bosan-bosannya mengirimkan ke arwah junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dari zaman yang serba tidak ada ke zaman yang serba ada, seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili, kemudian Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, dan teristimewa sekali adalah Bapak Ibu Guru yang menghadiri acara pada hari ini. Baiklah, untuk lancarnya acara pada hari ini, kita buka dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita mintakan acara pengarahan atau sambutan dari Kepala Sekolah yang pada hari ini diwakilkan oleh Bapak Wakil Kesiswaan, yaitu Bapak Mawardi SPD. Kepada beliau disilakan. Terima kasih Bu Eni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesempatan pada hari ini bisa berkumpul di ruangan majelis guru ini untuk kegiatan diseminasi dalam kegiatan aksi nyata budaya positif di sekolah, program pendidikan guru penggerak angkatan 9. Kemudian setelah berikan salam, tidak lupa pula kita kirimkan buat arwah junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang telah membawa kita dari alam jahiliyah yang gelap dengan ilmu pengetahuan ke alam yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan yang telah kita rasakan pada saat ini, dan kita juga mengemban tugas sebagai seorang guru yang tugas untuk mencerahkan murid kita dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang kita miliki. Terima kasih banyak atas kesempatannya yang diberikan oleh moderator. Sebelumnya Bapak Ibu, saya sampaikan permohonan maaf dari Ibu Kepala Sekolah yang tidak sempat hadir pada hari ini dalam kegiatan aksi nyata budaya positif ini, karena beliau sedang ada kegiatan dinas luar, berurusan ke Padang seperti itu. Kemudian beliau juga berpesan bahwa beliau sangat mendukung sekali kegiatan ini, dan semoga dalam pengimbasan atau diseminasi budaya positif ini, kedepannya dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas kita sebagai seorang guru, sebagai warga di SMA Negeri Kota Salak ini. Karena memang kita dapat lihat Bapak Ibu bahwa murid adalah subjek dari pendidikan ini dan kita adalah sebagai penuntunnya, dan bagaimanapun kita harus bersedia untuk menuntun dan mengamongi murid-murid kita untuk mencapai kebahagiaan mereka. Dan tentunya dari kegiatan ini nantinya kita berharapkan dapat mengambil suatu kesimpulan yang bisa kita aplikasikan dalam keseharian kita sebagai seorang guru, Bapak Ibu. Nah, jadi terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah dapat hadir pada hari ini, dan terima kasih banyak juga kepada Bu Mulyani yang sudah bersedia untuk mengimbaskan materi budaya positif ini di sekolah, dan semoga kedepannya memang SMA Negeri Kota Salak dapat menjadi sekolah yang menanamkan nilai-nilai kebajikan dari kegiatan-kegiatan budaya positif di sekolah.
Itu saja sambutan dari saya. Mohon maaf atas kesalahan atau kelupaan saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Mawardi yang telah memberikan pengarahan sehingga kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar, kemudian memberikan dukungan penuh dari pihak sekolah sebagai bentuk kegiatan diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh Ibu Mulyani SPDMPD. Berikutnya kita sampai pada acara puncaknya, yaitu aksi nyata diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Mulyani SPDMPD sebagai calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Dharmasraya yang akan melakukan diseminasi pemahaman budaya positif yang ada di sekolah kita. Kepada beliau disilakan. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Ibu Eni Sulistianingsih selaku moderator, kemudian juga terima kasih kepada Bapak Mawardi selaku unsur pimpinan yang telah membuka acara dan berikan pengarahan kepada kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, pada siang hari ini kita masih bisa berkumpul bersama di ruang kantor Majelis Guru untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah, ya, sebagai salah satu bagian dari peran calon guru penggerak yang memang mengimbaskan kepada teman-teman semuanya di sekolah tentang kegiatan atau penerapan budaya positif di sekolah ini. Salawat berangkaikan salam tak pernah bosan, selalu kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga tercurahkan ke arwah baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya sebagai umatnya kelak mendapatkan syafaat darinya di yaumil mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu guru yang terhormat, itu Ibu Kepala SMA Negeri 1 Kota Salak, dalam hal ini diwakili oleh Pak Wakil Kesiswaan Bapak Mawardi. Kemudian Bapak dan Ibu guru yang telah hadir dan berkesempatan mengikuti kegiatan ini di ruang kantor Majelis Guru. Baik, di sini saya akan mengimbaskan ya tentang budaya positif di sekolah. Nah, sebelum saya bercerita menyampaikan bagaimana budaya positif itu kepada teman-teman semuanya, karena ini udah siang sepertinya nih Bapak dan Ibu, kayaknya udah mulai agak-agak ngantuk, agak-agak lesu ya, agak ngantuk, agak-agak lesu. Nah, kira-kira masih semangat Bapak dan Ibu? Semangat. Nah, terima kasih atas semangatnya ya, karena semangat dari Bapak dan Ibu itu juga mengimbas kepada saya. Nah, mengimbas kepada saya, jadi saya juga bersemangat pula untuk bercerita, berbagi pengalaman yang atau pelajaran yang sudah saya dapatkan dalam mengikuti program Guru Penggerak ini. Nah, oke. Ini Bapak dan Ibu tentang saya kita udah sama-sama tahu ya. Nah, saya mengikuti kegiatan Guru Penggerak angkatan 9 ya dari SMA Negeri 1 Kota Salak. Kemudian nih, pertama sekali, apa sih itu budaya positif? Tentunya teman-teman semuanya, Bapak dan Ibu, selama kita berada di SMA Negeri 1 Kota Salak, ya, sudah banyak hal yang memang kita lakukan dan kita terapkan di sekolah ini. Namun mungkin ada beberapa yang memang belum kita pahami sepenuhnya. Nah, budaya positif di sekolah itu merupakan nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah kita dan berpihak kepada murid. Nantinya bagaimana murid itu nanti akan bisa berkembang menjadi pribadi yang kritis, pribadi yang mandiri, dan dia mampu untuk bertanggung jawab. Nah, kalau kita lihat dari pernyataan ini,
Kira-kira di sekolah kita sudah ada belum budaya positifnya Bapak dan Ibu? Oke, saya maju ke depan deh. Kira-kira bagaimana Bapak dan Ibu? Ini dari Pak Wakasis dulu nih, selaku unsur pimpinan. Sudah ada ya Pak ya? Nah mungkin bisa tanggapan dari Bapak yang sudah itu seperti apa? Mungkin kita sama-sama tahu. Mungkin dari ini nilai kejelasan yang terlihat kita tuh dari Pak, mohon pakai mic Pak. Iya, terima kasih. Baik, jadi di sekolah kita kalau kita lihat dari yang dipaparkan di sini itu berkembang menjadi pribadi kritis, mandiri dan bertanggung jawab. Mungkin kalau kita lihat secara keseluruhan, mungkin tidak seluruhnya murid kita sudah menjadi pribadi kritis, mandiri dan bertanggung jawab. Namun pribadi kritis, mandiri dan bertanggung jawab ini ada di beberapa murid kita di sekolah ini. Contoh sebagai siswa yang mandiri, yaitu ada siswa kita yang mengikuti kegiatan penulisan puisi sehingga diterbitkan di ontologi puisi, itu dijalankan secara mandiri. Bapak Ibu. Berarti siswa kita itu mandiri. Kemudian juga siswa kita bertanggung jawab. Tidak seluruhnya siswa kita bertanggung jawab, benar, tetapi dalam beberapa hal siswa kita ada yang bertanggung jawab seperti pelaksanaan kultum, kemudian upacara bendera. Mereka bertanggung jawab ketika mereka ditunjuk sebagai pelaksana dan lain sebagainya. Kemudian kritis, di sini murid-murid kita di SMA Pesala, ya, seperti yang sudah sampaikan tadi bahwa tidak seluruhnya siswa kita kritis, tapi juga ada beberapa siswa kita yang sudah mulai kritis dengan menanyakan hal-hal yang bersangkutan dengan mereka, seperti program sekolah atau studi kampus yang akan diadakan. Itu siswa sudah ada mulai bertanya, kenapa sih studi kampus itu dilakukan seperti itu. Nyatanya berarti siswa kita di SMA Pesala ini sudah mulai menuju ke kritis, tapi memang belum sepenuhnya atau seluruh siswa kita, tapi ada beberapa siswa yang sudah menjadi pribadi kritis, mandiri dan bertanggung jawab. Itu Bu. Oke, terima kasih banyak ya kita apa yang telah disampaikan oleh Bapak Wakil Kesiswaan tadi terkait dengan budaya positif di sekolah kita. Nah, menurut Bapak Ibu bagaimana? Sudah ada ya budaya positif sekolah kita? Nah, sudah. Dan saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Mawardi tadi, bahwasanya memang beberapa kebudayaan positif itu sudah ada di sekolah kita. Namun belum semua siswa, belum semua murid-murid kita itu memang berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri dan bertanggung jawab. Masih baru sebagian kecil mungkin anak-anak kita yang sudah mengarah ke sini. Contohnya tadi kita lihat si Guslian ya, siswa 11 IPA 1 ya, 11 IPA 1. Beliau dia secara mandiri aja karena mungkin mempunyai kompetensi dalam bidang menulis tanpa meminta bimbingan, tanpa apa, walaupun terkadang dia menemui guru bahasa Indonesia dan sebagainya, tetap dia mengeksplor dirinya untuk mengembangkan bakat yang dimilikinya. Nah, itu menunjukkan bahwasanya nilai-nilai mandiri, pribadi mandiri itu sudah ada di beberapa siswa kita. Kemudian berpikir kritis, kita lihat pada saat kampanye, pemilihan ketua OSIS, kemudian kegiatan-kegiatan yang sistemnya dia melakukan debat atau memberikan pendapat, anak-anak kita sudah mulai dia menunjukkan kemampuannya untuk berpikir kritis. Memang iya benar. Baru sedikit sekali, sekian persennya dari jumlah siswa yang ada di sekolah kita untuk mampu dia menjadi pribadi yang kritis, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, disinilah Bapak dan Ibu bahwasanya kita sebagai pendidik, sebagai guru memiliki peran untuk menuntun mereka tadi, mengembangkan apa yang sudah sebenarnya potensi-potensi yang sudah mereka miliki. Nah, jadi di sini bermula dari perubahan paradigma, bahwasanya untuk membangun budaya positif itu butuh lingkungan yang positif, yang aman, nyaman, sehingga nanti murid seperti apa yang kita harapkan. Menjadi murid yang berpikir kritis, menjadi murid yang memang dia merdeka, kemudian bertanggung jawab. Terkait dengan ini, disiplin itu memiliki kaitan dengan kontrol, yaitu kontrol kita sebagai guru
terhadap murid-murid. Kemudian nih Bapak dan Ibu, mari kita lakukan. Nah, di sini saya minta kesediaan teman-teman semuanya. Mari kita berdiri sebentar ya. Berdiri bersama-sama, mungkin saling berhadapan satu sama lain dengan teman sebangkunya. Ya. Gimana Pak Repi? Oh begitu? Apa itu? Nah, silakan teman-teman berdiri. Iya. Kepalkan salah satu tangan. Nah, di sini teman-teman diminta untuk mengepalkan tangannya, ya. Posisikan kalau satu A, satu B. Dan berusaha untuk membuka kepalan tangan tersebut. Kira-kira Bapak dan Ibu itu berkenan secara sukarela membukanya, ataukah teman Bapak Ibu itu perlu usaha yang begitu besar? Nah, atau membujuk dengan segala rayuan? Nah, atau melakukan apa yang bisa dilakukan untuk membuka kepalan tersebut? Ayo, silakan. Nah, siapa nih? Siapa yang jadi A, siapa jadi B? Nah, karena pasti saya yakin kepalan yang itu sesuatu yang berharga ya, sesuatu yang berharga. Nah, nih, karena, oke, nah sudah ya. Nih kata Bu Anita, kalau nggak mau saya tinju nanti, jadi mengintimidasi nih, mengancam. Nah, ya ancam-ancaman. Oke. Kalau nggak mau juga nggak jadi teman. Iya, silakan. Udah ya, terima kasih banyak. Silakan duduk kembali, aplaus untuk kita semuanya. Baik, dari apa yang sudah teman-teman lakukan tadi nih, ya kan, membuka tinju temannya, kepalan, pasti ada yang berharga tadi. Ada nggak yang dengan sukarela, dengan sendirinya membuka, atau memang tadi kalau di depan ini Bu Anita, kalau nggak membuka saya tinju loh katanya. Ya, intimidasi. Nah, silakan dari teman-teman kemukakan siapa yang ingin mengemukakan. Oke, ya Septian. Saya dengan sukarela memberikan barang berharga saya kepada Pak Repi karena beliau tidak ada yang berharga sama sekali. Karena saya mempercayai Pak Repi. Oh iya, kalau Pak Septian dengan sukarela tadi ya membuka apa yang dianggapnya berharga dalam kepalanya itu kepada Pak Repi, alasannya adalah percaya sama Pak Repi. Nah, kalau ibu-ibu yang lain ada nggak yang memang mempertahankan tadi? Nggak ada. Sukarela teman-teman. Sukarela ya. Nah, Bu Dwi, oke silakan Bu Dwi. Saya tadi juga sukarela memberikan kepada Bu Lina dengan alasan bahwa saya tanggung jawab itu secara estafet saya berikan kepada Bu Lina. Iya, melimpahkan tanggung jawab secara estafet kepada Bu Lina. Ada, oke keren-keren ya, karena percaya memberikan tanggung jawab kepada teman berikutnya. Kalau Bunda, gimana Bunda? Bunda mengasihkan dengan senang hati dan percaya kepada Nana karena dia akan bisa memberikan hal positif sehabis itu kepada Bunda lagi. Oke, umpan baliknya Nana. Aplaus untuk kita semuanya. Luar biasa tanggapan dari teman-teman ya. Pasti kita melakukan sesuatu itu ada alasannya. Baik ketika Bapak dan Ibu mempertahankan kepalanya ataupun membuka secara sukarela. Ketika kita membuka kepalan kita secara sukarela, pasti kita punya pikiran. Kita berpikir bahwasanya dengan memberikan satu kemudahan, dengan senang hati memberikan apa yang kita miliki, ada hal positif yang kita inginkan. Seperti tadi yang disampaikan Bu Dwi, memberikan tanggung jawab kepada Bu Erlina, Pak Septian percaya pada Pak Repi, dan Bundo. Hal yang diberikan itu akan positif kepada Bu Nana dan berdampak pula positif kepada yang lainnya. Nah, ketika kita mempertahankannya pun demikian. Kita mempertahankan yang berharga.
pasti kita punya anggapan atau asumsi sendiri. Ini harus saya pertahankan. Ya, ini harus saya pertahankan. Bisa saja seperti itu. Alasan pertahankannya apa? Nah, masing-masing tentu kita punya alasan. Jadi, kalau terkait dengan ini, kira-kira yang mengendalikan diri kita ini tadi siapa? Sehingga kita bisa mau membuka dengan sukarela atau kita mempertahankan. Kira-kira siapa Bapak dan Ibu? Diri kita sendiri sebagai pemegang kontrolnya. Ya, oke. Nah, Bapak dan Ibu, bahwasanya ini kita apa yang Bapak Ibu lakukan tadi, ya, berusaha untuk menerapkan budaya positif dan diri kita sendiri adalah sebagai pemegang kontrolnya. Menurut KHD di sini, KHD ini tahu Bapak Ibu? Ya, Ki Hajar Dewantara ya Bapak ya. Nah, keren bekalnya ini jadi KHD. Beliau adalah Bapak Pendidikan Indonesia, ya, menyampaikan bahwa tujuan dari pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang dimiliki oleh anak sehingga nantinya mereka akan mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kita, guru, sebagai pamong, sebagai among yang memang memiliki peran nantinya harus mampu menuntun tumbuh kembang anak agar dia bisa hidup dengan bahagia, selamat, hidup di antara menjadi manusia seutuhnya dan hidup di antara orang lain atau di masyarakat. Karena kita tahu Bapak dan Ibu bahwasanya murid itu diumpamakan sebagai benih. Nah, benih dan kita adalah sebagai layaknya petani. Nah, petani. Bagaimana benih itu akan tumbuh menjadi subur, bagaimana benih itu akan tumbuh berkualitas nantinya, tentu petani akan mengelola dengan sebaik-baiknya. Ketika benih tadi tumbuh di padang yang gersang, kira-kira akan tumbuh subur enggak Bapak Ibu? Tidak ya. Nah, mungkin butuh pupuk, butuh nutrisi dan sebagainya, perawatan dan sebagainya. Kita pun demikian. Makanya guru memiliki peran di sini pendidik menuntun tumbuh kembang anak agar dia nanti bisa selamat, mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru di SMA Negeri 1 Kota Salain nanti mampu menjadi orang-orang yang memang seperti tujuan pendidikan yang diharapkan oleh KHD ini. Oke Bapak dan Ibu ya. Selanjutnya, nih. Tadi dari perubahan paradigma teori kontrol tadi ini ada ilusi kontrol. Ini 5 ya kalau nggak salah ya. 5 atau 4 ya saya lupa. Yang pertama itu adalah ilusi kontrol, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter terulang 2 kali. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah itu hanyalah semacam ilusi bahwasanya membuat rasa bersalah, mengkritik itu sifatnya memang sementara saja ya. Jadi makanya dikatakan ilusi. Ini pada teori kontrol. Nah, nih, Bapak dan Ibu, perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Tadi Bapak dan Ibu sudah menjawabnya bahwa yang memiliki kontrol itu, yang punya kontrol itu adalah diri sendiri. Nih, dari stimulus respon teori kontrol, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ya kan? Kita akan menganggap kan sesuatu yang buruk itu adalah kesalahan. Misal, kita datang terlambat, itu kesalahan. Kita meninggalkan tugas, itu kesalahan. Itu kan dari stimulus respon. Bisa jadi semua perilaku yang dilakukan tadi punya tujuan, karena orang ada alasannya. Karena kita belum mengkonfirmasi si A terlambat. Kenapa kayak gitu? Kita belum mengkonfirmasinya. Kita nggak tahu kenapa dia demikian. Ya sampai ini pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah,
Jadi selama ini mungkin kita masih berada pada stimulus respon ini. Oke, kita lanjut. Apa makna dari disiplin? Kira-kira apa Bapak dan Ibu? Nah, ayo. Apa Bapak dan Ibu? Nggak lupa Ibu ya. Nah, karena bapaknya sedang izin untuk sholat Jumat. Nah, nih dalam bahasa Latin apa ini bacanya nih? Disiplina. Nah, itu belajar ya. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan dan apa yang dia hargai. Jadi itu sebenarnya disiplin tadi untuk menggali potensi menuju suatu tujuan dan apa yang dia hargai. Tapi dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, karena begini ya harus patuh. Cenderung umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Sehingga kadang orang terpaksa harus begini begitu. Nah, jadi kita rubah mindset ini. Ya Bapak dan Ibu. Nah, jadi itu tadi terkait dengan nilai-nilai kebajikan universal ya, bahwasanya di dalam sebuah institusi, nggak usah institusi, dalam perorangan pun kita juga pasti memiliki nilai-nilai universal. Di mana tujuannya kalau untuk sebuah lembaga pendidikan itu orientasinya nanti kepada profil pelajar Pancasila, itu yang akan dicapai. Ada 6 elemen dalam profil pelajar Pancasila, ya nilai-nilai karakter yang terkandung di sana. Yaitunya, ini Bapak ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, berpikir bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, nilai-nilai ini, nilai-nilai kebajikan ini sesuatu yang ingin kita capai. Dan di sini ada beberapa ya Bapak dan Ibu, selain profil pelajar Pancasila, ada banyak nilai-nilai kebajikan. Ini yang istilahnya ada IBO Primary Years Program. Nah, nilai-nilai kebajikannya ini ada toleransi, rasa hormat, beberapa ya. Kalau profil pelajar Pancasila tadi kan 6, kalau ini ada lebih banyak. Kemudian ada lagi 9 pilar Indonesia Heritage Foundation. Kemudian ada lagi, ini udah, petunjuk seumur hidup, lifelong guidelines and life skill. Ya. Kemudian ada lagi, nah, The Virtuous Project, proyek nilai-nilai kebajikan. Nah, ya, jadi semua nilai-nilai kebajikan tadi itu adalah hal-hal yang memang kita harapkan untuk kita capai. Nah, dalam kurikulum Merdeka itu penerapannya bagaimana nanti dapat menciptakan murid-murid yang sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia ya Bu Eka ya, guru PAI Bu Anita. Nah, alhamdulillah budaya positif yang sudah kita lakukan diantaranya walaupun masih belum atas kesadaran mereka sendiri, tetapi kita berupaya menciptakan bagaimana anak-anak menjalankan ibadah sholat zuhur berjamaah setiap harinya di sekolah. Nah, itu upaya-upaya yang dilakukan sekolah untuk menciptakan budaya positif. Ya, kemudian bergotong royong. Bagaimana kita membangun kolaborasi sesama antara murid, guru dan semua elemen yang ada di sini untuk mampu menerapkan nilai-nilai kebajikan tersebut. Oke, Bapak dan Ibu. Berikutnya teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, motivasi perilaku manusia itu ada 3. Ini menurut Diane Goshen ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah,
Ini yang pertama ini Bapak dan Ibu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi terkadang memang orang termotivasi supaya menghindari ini aja. Ya, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Yang kedua karena ingin mendapat imbalan. Nah, orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa ya nanti yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Nanti saya mau dikasih hadiah apa ya sama Bu Anita Sarwanti? Nah, atau saya nanti akan diberikan bintang berapa ya oleh Bu Ayu? Misalnya begitu. Jadi dia melakukannya termotivasi hanya karena adanya imbalan tadi. Dan ini sifatnya sementara. Karena anak melakukannya karena dia berharap ada sesuatu yang dia dapatkan. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dengan motivasi ini orang akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Udah mulai muncul kesadaran dirinya. Bukan karena yang lain-lain. Berikutnya ini ada kasusnya ya. Iva dia murid dalam pelajaran matematika, mungkin juga pelajaran fisika ya. Pada saat itu dia mungkin sedang termenung, nggak konsentrasi. Nah, kemudian guru matematikanya, ini Pak Seno ya, kita contohkan aja Pak Seno dia, menanyakan kepada Iva, tapi Iva dia gugup, dia bingung. Nah, dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, secara tiba-tiba. Seluruh kelas pun tertawa. Apakah kita menemui di kelas kita Bapak dan Ibu ketika anak melakukan kesalahan temannya lain tertawa? Ya, ada kita temui ya. Nah, atau ketika mungkin anak berbicara disorakin temannya, ada kita temui seperti itu. Nah, ada ya. Kita temui kondisi seperti itu. Kemudian gurunya meminta ke depan untuk berdiri di depan kelas dan ini disuruh menunjuk hidungnya. Ada Bapak Ibu seperti itu? Bapak Ibu suruh ke depan, kemudian mungkin berdiri satu kaki dan pegang telinga ada? Tidak. Dulu ada Bu Anita. Dulu pernah ya? Dulu. Nah, enggak apa-apa. Oh, dulu sering digituin juga Bu Anita ya. Nah, ada pengakuan ternyata kadang kita melakukan karena apa yang pernah kita dapatkan sebelumnya ya. Ya begitu Bu Nana ya. Iro ya. Ikut-ikutan. Sehingga kelas pun semakin. Bunda gimana Bunda? Enggak pernah ya? Enggak pernah, karena makanya enggak ingin mencobakan kemana. Nah. Oke, good. Bunda belum pernah sehingga tidak ingin mencobakan pada anak. Nah ini ya. Nah, kita lanjutkan ini sehingga kelas menjadi ramai, menjadi riuh ya. Anak-anak tertawa karena Iva tadi suruh pegang hidung. Jadi kalau kita lihat seperti kasus itu masuk apa menurut Bapak Ibu? Siswa yang diperlakukan demikian. Kita menghukum anak ya. Nah, guru menghukum anak. Kira-kira boleh enggak Bapak Ibu? Tidak boleh ya. Seharusnya bagaimana? Seharusnya kita bagaimana? Ketika anak melakukan kesalahan. Menasehatinya. Nasihati, diberi kasih sayang. Kemudian apa Bu? Menegur ya Bu, yang menegur. Nah, menanyakan berbuat seperti itu. Oke, menanyakan apa alasannya kenapa dia berbuat demikian. Iya. Tanggapan Bapak dan Ibu kita lihat pada tampilan berikutnya nih. Ya ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, mungkin sejauh ini sebelum kita memahami bahwasanya tanpa kita sadari apa yang kita lakukan adalah merupakan suatu hukuman yang kita berikan kepada anak. Bisa jadi faktornya seperti yang disampaikan Bu Anita tadi. Pernah dulu seperti itu, ternyata dia akhirnya merasa karena takut sehingga menjadi patuh. Itu tadi ya. Kan itu yang terjadi. Dicobalah seperti demikian kepada anak muridnya. Nah, itu sifatnya akan sementara karena anak dia hanya merasa takut, hanya merasa apa saja. Di belakang mungkin dia ngumpat-ngumpat kita loh Bapak dan Ibu. Nah,
Di belakang mungkin dia entah mengata-ngatai kita seperti apa, kita nggak tahu gitu. Nah, jadi nanti kita akan bahas itu di topik restitusi. Nah, di sini ya hukuman apa nih? Sesungguhnya sudah merupakan identitas sukses dan hukuman merupakan identitas gagal. Jadi kalau hukuman tadi gagal, memberikan identitas gagal, karena anak ya hanya saat itu aja dia apa? Besok akan mungkin mengulangi kesalahan-kesalahan yang atau melakukan kesalahan-kesalahan yang lain. Disiplin yang sudah bermakna positif terbagi dua, yaitu ada konsekuensi dan restitusi. Nih Bapak dan Ibu, nih. Ya, dia akan menjadi hukuman kalau itu menyakitkan, kemudian tidak nyaman, kemudian tidak mendapat keadilan, tersakiti, ya, menjadi pasif dan agresif meningkat. Nah, itu hukuman. Kalau konsekuensi, disiplin yang arahnya konsekuensi dengan restitusi, sesuatu harus terjadi. Restitusi adalah pilihan. Tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu pendek. Ini akan menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Korban bisa diabaikan, korban mendapatkan ganti. Murid tidak nyaman, anak akan dapat penguatan. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, masalah akan terpecahkan. Jadi kalau yang restitusi nanti itu Bapak dan Ibu, kita akan mencoba membantu anak-anak kita mencarikan solusi permasalahannya. Yang mungkin selama ini kan masih guru BK yang sering berperan ya. Jadi di sini kita bersama-sama bagaimana nanti melakukan restitusi itu kepada anak untuk membantu mencarikan solusi masalah. Oke. Nah, nih Bapak dan Ibu, kita lihat nih. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Pernah Bapak Ibu lakukan? Disuruh mencatat, saya berjanji akan belajar dengan tekun, sungguh-sungguh selama 100 kali. Kira-kira itu konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan. Guru olahraga ada di sini? Hukuman ya, guru olahraganya nggak ada ya. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Coba. Kenapa Bapak Ibu mengatakan konsekuensi? Karena dia harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukan di perbuatannya. Oke, itu ya. Jadi anak tersebut harus tanggung jawab dengan apa yang dilakukan. Karena ya nggak boleh sebenarnya kan coret-coret meja ya. Diminta push up 15 kali. Hukuman atau? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi ya. Nah, kalau berjemur di lapangan basket pukul tengah hari tank itu gimana Bu? Pukul 12. Apa? Hukuman. Nah, kalau pagi-pagi diajak keliling lapangan ada jam olahraga, hukuman atau enggak Bu? Bukan. Apa itu? Ya konsekuensinya ya karena pelajarannya mungkin butuh pemanasan ya. Diajak lari keliling lapangan. Oke. Nah ini. Ya ini Bapak dan Ibu. Antara konsekuensi dengan hukuman. Nah jadi selama ini Bapak Ibu ketika di kelas pernah memberikan penghargaan kepada anak. Supaya anak termotivasi kita berikan penghargaan ya. Nah, kita berikan mungkin hadiah berupa pena atau apa, pujian. Tapi ternyata Bapak dan Ibu, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak agar berperilaku tanggung jawab atau kepada seorang murid mempelajari sesuatu yang baru atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini dihukum karena penghargaan. Kemudian nih, nah, oke ya kita lanjut. Berikutnya itu tentang restitusi. Jadi tadi kan disiplin tadi ada dua ya, konsekuensi dan restitusi. Nah, restitusi itu sebuah cara menanamkan disiplin kepada murid. Ini nanti akan lebih dijelaskannya di segitiga restitusi. Restitusi dapat sebagai proses menciptakan kondisi bagi murid memperbaiki kesalahan mereka.
sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi itu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, menjadi disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Itu restitusi Bapak dan Ibu. Oke, kita lanjut. Ini ciri-cirinya. Ya. Tadi bahwa restitusi itu menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Menuntun untuk melihat ke dalam diri. Dan mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Itu ciri-ciri restitusi. Nah, sekarang kita lihat berikutnya Bapak dan Ibu, keyakinan kelas. Keyakinan kelas ya. Selama ini Bapak Ibu udah membuat keyakinan kelas? Mungkin sebagai guru mata pelajaran ataupun sebagai wali kelas, sudah ada? Sudah ada? Sudah? Sudah ada? Nah, coba Bu Dwi di kelasnya atau di dalam mata pelajaran? Di kelas saya, Oke, seperti apa keyakinan kelas yang Bu Dwi buat? selama saya menjadi wali kelas fase E2, Mm-mm. saya yakin bahwasanya E2 itu bisa kompak, solid, dan siswanya bisa menjadi lebih kreatif dan kritis gitu. Sehingga dalam kesehariannya saya selalu berusaha untuk membimbing mereka sehingga mereka sampai saat ini mereka bisa solid, dan alhamdulillah seiring berjalannya waktu mereka bisa lebih kreatif walau belum sesuai dengan yang saya harapkan. Oke, terima kasih Bu Dwi. Kita beri aplaus untuk Bu Dwi. Mungkin Ibu yang lainnya. Keyakinan dalam belajar. Oke, silakan Bu Ayu. Ini pakai mic Ibu Ayu biar terdengar. Oke, lupa tadi pas Bu Dwi. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Mungkin di sini saya akan menjelaskan tentang keyakinan kelas di saat belajar dengan mata pelajaran geografi dengan Bu Ayu. Yang pertama, di awal tahun pembelajaran atau di awal pertama kali masuk, di situ saya membuat sebuah kesepakatan secara tertulis dan disepakati bersama tentang apa saja aturan-aturan selama belajar geografi dengan Bu Ayu. Karena selama ini yang menjadi problem atau masalah itu adalah mengenai keterlambatan. Jadi kami membuat kesepakatan siapa yang terlambat itu harus menyetorkan surat pendek sebanyak 2 buah. Seperti itu. Jadi ketika anak ini terlambat dia harus menyetorkan surat seperti itu. Dan bagi yang terlambat terus dia harus menyetorkan surat terus, dan itu akan diapakan. Jadi memang ada efek jerahnya ketika dia yang hafalannya tidak kurang, otomatis dia takutnya nanti dia disuruh menghafal seperti itu. Tapi bagi yang hafalannya apa, dia masih santai. Tapi jelas intinya itu menjadi sebuah konsekuensi atau hukuman juga, dan yang pastinya itu bisa menjadi sebuah pembelajaran juga walaupun ada hukumannya seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ayu. Ada lagi Bapak dan Ibu, Ibu-ibu, ayo. Keyakinan kelasnya Bu Sirtin. Oke, silakan. Terima kasih Bu. Kalau keyakinan mungkin di kelas saya ya Bu ya, karena saya sebagai wali kelas. Kemarin kita kan banyak masukan dari anak-anak. Terus ditanya, gimana caranya biar kelas ini bersih? Minta pendapatnya satu-satu. Menurut kalian gimana? Jadi semuanya pendapat. Nggak boleh bawa sepatu ke dalam Bu. Nggak boleh bawa sendal. Buka di situ. Oke, kita sepakati ini. Ya, semuanya setuju baru buat itu keyakinan kelas kita. Nggak ada yang boleh. Terus kalau yang bawa gimana? Terus kasih lagi pendapat anak-anak tuh. Katanya kalau pertama mungkin dia tegur aja dulu Bu. Yang kedua mungkin nanti perangkat kelasnya menyampaikan kepada ibu nanti kalau sudah berapa kali seperti itu. Kemudian kalau untuk tugas-tugas juga ada keyakinan kelasnya. Satu orang itu sekretaris kelas tiap malam di grup itu selalu buat besok pelajarannya ini, tugasnya tentang ini. Ayo ya, silakan kerjakan. Jadi tiap malam itu ada selalu seperti itu.
Jadi ada keyakinan kelasnya seperti itu dan semuanya disetujui gitu. Oke, terima kasih Bu Sirtin. Nah, kita beri aplaus untuk Bapak Ibu semuanya. Luar biasa ya. Bapak Ibu sudah berusaha untuk membuat keyakinan kelas dan baik oleh guru mata pelajaran ataupun oleh Bapak Ibu yang dipercaya menjadi wali kelas. Nah, kita lihat dulu nih. Nah, ya. Sebelum kita nanti tanggapin apakah iya seperti itu keyakinan kelas seperti yang disampaikan oleh Bu Ayu, Bu Dwi dengan Bu Sirtin tadi. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Itu muncul itu ya. Kadang-kadang kan selama ini kita yang tahu peraturan. Nah, nih ada pertanyaan pemantik di sini. Mengapa sama dengan ini? Mengapa kita ketika berkendara harus memakai helm? Ya. Nah, berarti kira-kira mengapa Bapak Ibu? Untuk keselamatan. Keselamatan. Mengapa saat sekarang ini kita diminta untuk memakai masker ketika di luar ruangan? Karena ada polusi udara asap. Iya, kabut asap ya, kabut asap yang bisa berdampak pada kesehatan. Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah. Karena tidak mungkin peserta itu datang terlambat, sedangkan narasumber sudah hadir. Intinya pasti akan merasa malu jika kita datang terlambat, sedangkan narasumber sudah ada di dalam ruangan. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, saya dari tadi Bapak dan Ibu ya. Padahal Bapaknya sedang izin sholat Jumat duluan. Nah, bahwasanya tadi kan kita ada pertanyaan pemantik dan ada pendapat-pendapat tentang keyakinan kelas yang dikemukakan oleh ibu-ibu. Bahwasanya kalau keyakinan kelas itu dibuat atas kesepakatan bersama antara guru dengan murid kita, dengan siswa kita. Nah, tapi kalau peraturan itu baru dibuat oleh satu pihak saja ya, satu pihak saja. Kalau kita guru di kelas ya mungkin dari guru saja, kalau kita sekolah ya mungkin dari dewan guru aja tanpa melibatkan siswa, murid kita. Nah, itu pembedanya. Jadi selama ini mungkin kita masih cenderung pada peraturan ya, peraturan. Dari beberapa pendapat teman-teman tadi, ada yang bisa dimasukkan ke dalam keyakinan kelas, ada yang masih belum bisa. Misal, kita ambil, maaf ya Bu Ayu ya, penyampaian Bu Ayu tadi kan ketika anak terlambat, itu menyampaikan setorkan ayat surat pendek. Nah, itu dari Bu Ayu sendiri atau dari kesepakatan bersama? Kesepakatan bersama ya, kesepakatan bersama. Oke. Dia maunya hukumannya itu yang ada untuk pendidikannya. Nah, Karena kalau cuma hanya disuruh push up itu pasti diulang lagi. Iya, oke. Positif memang, tapi karena tadi kan kita jangan menjadikan itu sebagai hukuman. Nah, jangan menjadikan sebagai hukuman. Kalau sesuatu sudah disepakati bersama, diyakini bersama, ya ketika anak mungkin lupa, tentu kita mengingatkan. Sehingga nanti muncul kesadaran dari mereka semua untuk mau dan mampu menerapkan apa yang telah disepakati. Nah, seperti yang disampaikan Bu Dwi sebagai wali kelas tadi, supaya kelasnya menjadi tertib, nyaman. Kemudian Bu Sirtin sebagai kelasnya bersih, gimana membuka sepatu. Mungkin redaksinya perlu diperbaiki. Kalau yang namanya keyakinan kita tidak menggunakan kalimat-kalimat yang negatif, ya. Kita ungkapkan dengan kalimat positif. Misalnya tidak boleh memakai sepatu. Itu cenderung kepada negatif. Mungkin redaksinya, iya. Nah, ya. Berarti kira-kira apa Bapak dan Ibu? Melepas sepatu dalam ruangan. Nah, melepas sepatu dalam ruangan seperti itu, atau mungkin ada redaksi yang lain. Nah, itu bisa. Dan itu disepakati oleh bersama oleh semua pihak yang terlibat di sana. Nih, membentuk keyakinan kelas ya. Dan semua kita berkontribusi di sana. Nah, biasanya kalau wali kelas itu akan membuatnya kayak Bu Dwi sebagai wali kelas, Bu Sirtin, Bu Anita, Bapak Ibu yang lainnya sebagai wali kelas. Tentu masing-masing kelas akan berbeda-beda keyakinannya, seperti kesepakatan bersama. Ya, seperti kelas kesepakatannya bersama.
Nih. Oke, Ibu. Kemudian nih, nilai-nilai kebajikan universal apa yang akan dicapai? Nah, ini kan ada nilai lintas budaya, mungkin kejujuran, pelayanan, ya. Kita lanjut, ini kita skip aja. Nih. Nih ya Bapak Ibu ya. Kalau peraturan, kembalikan barang ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Ini kan peraturan ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Dilarang kayak gitu kan. Nah iya, ada kata perintah larangan. Nah itu mungkin peraturan. Tapi kalau nilai-nilai kebajikan yang apa keyakinan kelas, nih nilai kebajikan nih. Kalau kembalikan barang ke tempatnya itu bertanggung jawab. Cuman ini kalimat-kalimat ini mungkin kita ganti dengan kalimat-kalimat yang positif. Nih, oke. Prosedur untuk keyakinan kelas. Ya, Bapak Ibu nanti ini saya bagikan di grupnya. Prosedurnya seperti apa, jadi bisa kita sama-sama amati, kita sama-sama pelajari. Jadi nanti kita bisa menerapkan di kelas kita masing-masing atau pada pelajaran yang kita lakukan. Jadi, dan ini pun nggak keyakinan kelas aja, keyakinan sekolah pun juga harus punya keyakinan ya Bu Wakur ya. Nah itu berdasarkan nggak hanya dari kita majelis guru, bisa saja kita melibatkan dengan siswa, dengan orang tua, dengan tokoh komite, yang semua elemen-elemen yang terlibat untuk memajukan sekolah. Ini contohnya keyakinan kelas 1. Ya, ini keyakinan kelas kita skip. Nah, dan ini kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Ini ada teori TY ya, TY. Nah, dia tampak seperti dan tidak tampak seperti. Terdengar. Ketika orang berbicara itu kan terdengar. Terlihat, berempati terhadap perasaan orang lain. Berperilaku, tersenyum ramah. Ya, tersenyum ramah, memberikan salam. Nah, di sini kita lihat itu. Terdengar. Satu orang berbicara, "Yuk bantu saya bantu," atau "Yuk bantu saya." Nah, itu kan bisa didengarkan. Berarti kita menggunakan itu. Terlihat ketika saat sekarang ini ya Bapak dan Ibu, kita berempati dengan musibah yang menimpa Palestina ya. Kita berempati untuk bagaimana menggalang donasi untuk korban-korban saudara-saudara muslim kita di Palestina. Itu sebagai bentuk upaya kita empati tadi. Jadi terlihat. Nah, kemudian berperilaku. Nah, dari sikap kita kepada orang lain. Mungkin memberikan senyum ramah. Nah, ini satu yang mulai kita kan dulu sudah menerapkan 5S nih. Ya. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Nah, itu mari kita budayakan kembali karena itu adalah budaya positif sekolah kita yang memang sudah terbentuk dari lama, tapi karena mungkin yang lain-lain sedikit terabaikan. Jadi mari kita pulihkan kembali. Oke ya, itu dari perilaku. Ini kita lanjut. Nah, ini ya. Tampak seperti, ini kalau yang hormat tadi, ya. Datang tepat waktu. Nah, sering hadir terlambat, tidak tampak seperti. Menyapa teman dan guru setiap hari. Tak acuh kepada teman dan guru. Mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Tidak mengembalikannya dan meletakkan sembarangan. Nah, jadi ini tabel T dari keyakinan kelas 7 tadi. Oke, Bapak dan Ibu, kita lanjut. Untuk pendalaman keyakinan kelas, aku sampai jam berapa? Untuk keyakinan kelas ya, ini. Sebelumnya mungkin kita ice breaking dulu. Penyegaran Bapak dan Ibu. Boleh saya tampilkan. Kayaknya udah mulai ngantuk, boring. Boleh berdiri sebentar. Ini di mana ya? Semangat kayaknya. Semangat.
Oke ya. Oke, silakan duduk Ibu. Oke, nah, udah mulai fresh sedikit ya, udah mulai lancar ya, karena tadi duduk terus ya Bu ya. Nah, boleh. Oh, ini mana tadi? Nih. Kita lanjut ya. Jadi di sini ada kegiatan-kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Nah, tadi setelah bergerak-gerak sebentar tadi gimana rasanya? Oh, sudah sedikit apa ya Bunda ya? Oke. Nah. Nih, Bapak dan Ibu, ini beberapa contoh penerapan keyakinan kelas ya, yang memang bisa jadi sepintas. Baik Bapak dan Ibu, ini contoh penerapan membuat keyakinan kelas ya, yang dilakukan. Jadi Bapak Ibu nanti bisa melakukannya di kelas Bapak dan Ibu, baik yang sebagai wali kelas seperti tadi udah diceritakan, kemudian sebagai guru mata pelajaran pun demikian. Nah, ini contoh-contohnya, kemudian ini contoh tanggapan siswa, tapi karena berhubung kayak jaringan nih Bapak Ibu. Ya, oke, nggak apa-apa. Kita lanjut, kira-kira dari yang Bapak Ibu kemukakan tadi, dengan contoh-contoh yang ada, penting nggak keyakinan kelas itu Bapak Ibu? Penting ya. Nah, penting. Nah, karena apa? Di sini dapat membentuk karakter yang positif pada anak, melewati kebiasaan positif, perilaku, serta keteladanan dari seluruh warga sekolah. Itu guru dan murid, menumbuhkan adanya semangat belajar pada anak. Contohnya menjadi bertanggung jawab, saling menghormati, disiplin, ya, mandiri, kerjasama, dan sebagainya. Oke, next berikutnya 5 kebutuhan dasar. Nah, kita manusia ini Bapak dan Ibu punya 5 kebutuhan dasar. Yang pertama kebutuhan kita itu adalah untuk bertahan hidup ya, bertahan hidup. Kita makanya orang tua kita itu ketika memang belum punya rumah, berusaha untuk membuat rumah atau memberikan tempat yang ternyaman untuk anak-anaknya. Itu salah satu upaya untuk kita bertahan hidup, manusia bertahan hidup, melindungi dari ancaman binatang buas, dari rasa panas, hujan dan sebagainya. Kita butuh makan, pada saat lapar kita butuh makan, butuh minum, kita butuh pakaian, sandang, ya, itu adalah sebagai bentuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Butuh makan tadi ya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Setiap kita itu butuh rasa kasih sayang. Kita butuh diterima untuk di antara orang-orang lainnya. Dalam keluarga kita, di antara teman kita pun juga demikian. Di lingkungan kerja pun kita juga seperti itu. Kita ingin disayangi teman-teman, kita ingin diterima oleh teman-teman yang lain. Kemudian butuh kebebasan berekspresi, berpendapat ya. Nah, kemudian butuh kesenangan. Contohnya apa kira-kira nih kalau kita butuh kesenangan nih Ibu? Kita butuh kesenangan. Nah, kadang mungkin kita lagi suntuk, kita ingin berkaraoke. Ya, Bu Nana nih, suara emasnya kan pas ada acara kegiatan sekolah misalnya kita kan butuh hiburan. Itu sebagai bentuk kita, manusia butuh kesenangan. Kita, kata orang sekarang, ada lagunya itu Bu, kalau nggak salah. Healing ya, apa tuh? Gimana Bu Nana? Healing, traveling. Gimana lagunya Bu Nana? Nah, jadi kita healing ya kan? Nah, itu salah satu bentuk kesenangan sebenarnya. Ya. Nah, kesenangan untuk mengurangi rasa kejenuhan kita. Kemudian penguasaan. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Kita butuh itu. Oke. Lanjut ya. Nih, penguasaan ini kan butuh kita power ya. Kita memiliki kita untuk merasa kompeten, terampil dan sebagainya. Nah, sekarang nih
Kita lanjut posisi kontrol. Bapak dan Ibu, ada 5 posisi kontrol yang mungkin di antara 5 ini sudah pernah kita lakukan semuanya. Kira-kira yang paling sering Ibu lakukan yang mana ini dari 5 ini? Yang pertama ini ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada pemantau, ada teman, ada manajer. Bu Anita yang mana Bu Anita? Penghukum Bu Anita. Penghukum. Seperti apa yang Bu Anita lakukan? Oh, lebih ya penghukum. Nah, ada nggak yang lain selain penghukum? Nah, Bu Nana yang mana Bu Nana? Teman. Nah, teman semuanya. Kita teman gitu. Konseling ya, oke. Nah, kita bestie ya. Bu Bakur yang mana Bu Bakur? Nah, dipantau ya. Jadi ada 5 posisi kontrol kita. Mungkin kelima-limanya itu sudah pernah, tapi mana yang paling cenderung kita lakukan selama ini? Nah, perlu kita lihat seperti apa yang penghukum. Nah, ini yang penghukum Bapak dan Ibu. Nah, bahwasanya kita bisa penghukum itu menggunakan ada yang fisik, ada yang verbal. Kalau fisik tadi ya misalnya ketika seorang anak dia melakukan kesalahan, kita hukum untuk hormat bendera, angkat kaki 1 kaki seperti itu, atau push up, lari keliling lapangan, itu hukuman fisik ya. Nah, atau ini dengan kata-kata ini ada nih, patuhi aturan saya atau awas, jadi ada intimidasi. Nah, itu hukuman. Kamu selalu saja salah, nah, gitu ya. Nah, dan itu terasa oleh saya karena kadang-kadang ketika terlambat, karena memang dia hampir rutin terlambat, itu terlontar. Nah, kamu hampir terlambat. Pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, ya. Nah, itu penghukum dan dampaknya kemungkinan murid marah atau mendendam. Jadi ketika di depan kita dia terlihat patuh, tapi setelah itu terlepas dari itu dia akan muncul rasa dendam atau rasa ketidaksenangan pada kita. Ini yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ada Bapak dan Ibu yang melakukan pembuat rasa bersalah nih? Nih, posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nih, misalnya dengan kalimat begini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, nadanya halus, tetapi ya. Nah, kemudian berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Nah, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Jadi anak kita buat menjadi dia merasa bersalah dengan apa yang kita lakukannya. Itu posisi rasa bersalah. Berikutnya posisi teman nih, tadi yang Bu Nana, Bu Eka mungkin ya, atau ibu-ibu yang lain juga, kita semua sudah pernah melakukannya, tapi cenderung yang mana? Mereka akan berkata begini, ayo bantulah demi ibu ya, kayak gitu. Ayo ingat, tidak bantuan ibu selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, atau misalnya begini, Bapak dan Ibu, ketika anak diminta ke depan, ayo silakan Nana kerjakan ke depan kelas. Tapi dia nggak bisa mengerjakannya. Oke, nggak apa-apa. Silakan kembali duduk ke tempat duduknya. Nanti ibu bantu jelaskan. Nah, itu juga sebagai teman. Ya, itu juga sebagai teman. Jadi banyak. Kemudian berikutnya pemantau. Nah, ini suka mantau-mantau ya Bapak Ibu ya. Pertanyaannya dapat berupa peraturannya apa? Nah, apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Dan dampaknya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Itu pemantau. Dan yang terakhir ini manajer. Nah, nih, apa yang kita yakini, dia kembali menanyakan kepada anak-anaknya, kepada anak murid kita. Apa yang kamu yakini? Kemudian jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Nah, ini adalah posisi pada manajer. Dari 5 posisi kontrol tadi yang
sebaik-baiknya adalah di posisi manajer. Ya, mungkin kita masih sebagai guru masih merasa kesulitan untuk memposisikan diri kita di manajer, tapi perlu ada upaya kita untuk menerapkan posisi ini. Artinya kita memang merefleksi diri untuk memastikan ini. Nah, ini semuanya ada penerapannya pada segitiga restitusi. Ini Bapak dan Ibu ya. Ada segitiga restitusi. 3 langkah penerapan segitiga restitusi itu apa saja? Nah, ini segitiga restitusi. Yang pertama itu kita menstabilkan identitas. Ya. Setiap orang pasti punya kesalahan. Itu ya Bapak Ibu ya. Setiap orang pasti punya kesalahan. Dan orang itu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Ya. Kita semua kita pernah melakukan kesalahan. Dan itu kita bukan satu-satunya. Itu namanya kita menstabilkan identitas. Ini yang kita lakukan ke anak terlebih dahulu. Kemudian validasi tindakan yang salah ya, validasi tindakan yang salah. Ini maaf ini apa? Validasi tindakan yang salah. Nah, ketika anak melakukan suatu kesalahan, itu dia nih, adakah cara yang lebih efektif untuk membedakan mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan ya. Dan yang keempat, menanyakan keyakinan. Ini penjelasannya di sini Bapak Ibu. Nih. Oke. Kembali kita ingat nih, tadi di pertama kan sudah ya, apa itu restitusi. Nah, segitiga restitusi ini nih, upaya menciptakan kondisi peserta didik memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kita sebagai guru yang penuntun tadi, yang among tadi, berupaya memperbaiki kesalahan mereka. Sehingga mereka nanti bisa kembali ke kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Itu pendapat Diane Gosen. Nah, yang pertama tadi menstabilkan identitas. Ya, dalam segitiga ini bertujuan mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Jadi memang anak-anak yang melanggar aturan itu adalah anak-anak yang gagal sebenarnya Bapak dan Ibu. Karena dia ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi ya. Bisa jadi ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi dan itu kita nggak tahu. Kita nggak tahu kebutuhan dasar yang mana. Apakah kesenangannya, apakah mungkin untuk bertahan hidupnya, ataukah mungkin kebebasannya, kita nggak tahu. Nah, yang kita tahu dia selalu melanggar peraturan. Jadi kita nggak mencari tahu. Nah, maka perlulah menstabilkan identitasnya dulu. Seperti apa caranya? Nih, ini beberapa kalimat yang bisa kita lakukan nanti Bapak Ibu. Kita terapkan kepada anak-anak kita yang bersalah tadi supaya dia nanti menjadi anak yang sukses, tidak gagal tadi. Yang pertama, ya berbuat salah itu tidak apa-apa. Karena memang kita semua pernah buat kesalahan kan? Nah, nggak ada manusia yang sempurna. Saya sendiri juga pernah melakukan kesalahan itu. Nah, kita bisa menyelesaikan ini. Nah, Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah sebenarnya, tapi ingin membantu mencarikan solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Kemudian, kamu berhak merasa begitu. Misalnya begini, ketika ada temannya nyontek, waktu ujian nih, ada temannya nyontek. Biasanya kalau anak-anak yang apa kan dia nggak mau mencontek ke temannya tuh. Nah, biasanya apa? Marah nggak dia? Kalau temannya dicontekin marah nggak? Ada yang marah dan nggak ya Bu ya? Nah, kalau yang marah biasanya seperti apa? Karena dia udah belajar berusaha sendiri, udah gigih, udah aktif, apa tahu-tahu temennya. Nah, gitu ya. Nah, sampai mungkin dia sobek kertas temannya, bisa jadi seperti itu, atau dia gebrak meja, nah gitu kan. Sebenarnya dia melakukan kesalahan tuh. Bermula dari temannya yang mencontek tadi. Nah, ini perlu dikuatkan begini. Ya, kamu nyontek terus, marah gitu ya, Bu? Nah, jadi itu dia boleh seperti itu. Dia itu meluapkan kemarin, tapi kita sebagai guru menuntunnya ya. Apa yang perlu diperbaiki dari apa yang sudah dia lakukan tadi. Nah, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat diri kamu sendiri? Nah, ini adalah ungkapan-ungkapan yang bisa kita lakukan untuk menstabilkan identitas. Oke, Bapak Ibu ya, ini bisa kita praktekkan bersama nanti dalam pembelajaran yang kita lakukan. Yang kedua,
Validasi tindakan yang salah. Nih, setiap tindakan punya tujuan yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Bisa jadi anak tadi dia melakukan kesalahan karena ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, ya. Dan kesalahan yang dilakukan itu, perbuatan buruk itu ada tujuannya juga karena setiap perilaku punya tujuan. Nah, ini untuk validasi tindakan yang salah ini melibatkan pengakuan dan penerimaan perasaan serta tindakan murid, bahkan jika mereka telah melakukan kesalahan. Dapat kita lakukan dengan beberapa pertanyaan seperti berikut. Ya, untuk validasi tindakan yang salah tadi. Ini contohnya. Padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk dari ini ya. Misalnya tadi menyontek tadi dia sobek kertas temannya yang nyontek tadi kan. Padahal dia bisa melakukan lebih dari itu. Apakah menggebrak meja dan sebagainya. Nah, itu validasi kesalahan untuk memvalidasi kesalahan tindakan anak. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, disambung dengan pernyataan yang demikian. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Jadi, dia tadi melakukan itu untuk supaya tidak selalu dicontek ya hasil-hasil ujiannya. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru gitu. Nah, sikap yang baru apa kira-kira sikap yang baru yang perlu dia lakukan? Nah, ini adalah untuk validasi tindakan yang salah. Berikutnya yang ketiga ini menanyakan keyakinan yang sudah Bapak Ibu buat tadi. Kegiatan restitusi segitiga restitusi ini bisa dilakukan melalui dialog ya. Dialog yang ringan, yang ramah, yang terbuka sehingga nanti anak tadi dia mengakui kesalahannya dan dia mau memperbaikinya sesuai dengan keyakinan yang telah dia buat. Nah, nih pertanyaan buat keyakinan bisa seperti ini. Nah, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Jadi ingat tadi, ketika anak kita terlambat pada jam pelajaran kita, ingatkan kembali keyakinan kelas kita bagaimana. Bisa jadi anak tadi lupa. Ya, anak tadi lupa. Maka memang perlu kita mengulang menyampaikan kembali. Contoh yang dikemukakan Bu Sirtin tadi kan ada disepakati ada temannya yang memang dia bertugas untuk mengingatkan terus ya karena teman seperti itu boleh. Nah, kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Jadi diingatkan kembali, ditanyakan kembali. Nah, itu dari praktik segitiga restitusi. Jadi teman-teman boleh mempraktikkan bagaimana nantinya. Nah, oke, teman-teman. Demikian saja yang saya bagikan sharing kita hari ini pada teman-teman semuanya. Mulai tentang budaya positif, mulai dari disiplin positif. Mulai kemudian apalagi? Disiplin positif. Motivasi, penghargaan, restitusi, kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya dan untuk sekolah kita ke depannya. Nah, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Ya, buah durian, buah selasi. Nah, cukup sekian. Terima kasih. Oke. Demikian saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buah selasi itu kayak mana ya? Biji. Baik, luar biasa pemaparan dari Ibu Mulyani. Sangat membuka wawasan kita ya mengenai penerapan budaya positif yang ada di sekolah kita. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu apa yang dijelaskan dan dipaparkan oleh Bu Mulyani ini bisa kita terapkan di lingkungan sekolah kita maupun di kelas dalam hal pembelajaran kita sehari-harinya. Baik Bapak Ibu, demikianlah kegiatan diseminasi budaya positif sekolah ya sebagai aksi nyata dari program
yang dilakukan oleh Ibu Mulyani, dan beri aplaus kepada beliau karena telah memaparkan dengan sangat rinci sekali. Baik, demikianlah kegiatan kita hari ini. Saya sebagai